Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari yang diberkahi ini, pada hari Jumat yang insyaAllah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memudahkan dan meringankan langkah kita untuk bergegas menuju ke masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat Jum'ah. Sebagaimana salat Jum'ah ini merupakan salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran yang juga dikhususkan oleh Allah di dalam firman-Nya, Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Semoga kita termasuk dari kalangan hamba-hamba Allah yang senantiasa bergegas untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya pada pelaksanaan salat Jumat, tetapi juga pada salat-salat fardu yang lainnya, untuk mendahulukan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi utusan Allah yang telah diberikan amanah untuk mendakwahkan Islam, untuk menyebarkan agama tauhid ke dalam dunia ini, sehingga kita dapat merasakan betapa nikmatnya iman yang ada di dalam hati kita ini, dan betapa nikmatnya kita menjalankan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan kita sehari-hari, yang Allah juga memberikan ganjaran bagi siapapun yang melakukan amalan, perbuatan yang termasuk sebagai amal soleh, termasuk dalam ganjarannya adalah hasanah. Maka marilah kita senantiasa menjalankan setiap amalan-amalan kita ini dengan memohon ridha dari Allah, sehingga amalan kita menjadi amal soleh yang Allah balas menjadi hasanah. Sebagaimana Allah berfirman, Innal hasanat yudha'af lahu 'ashr. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan insyaAllah dilipat gandakan oleh Allah balasannya 10 kali lipat. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Pada hari Jumat yang insyaallah diberkahi ini, berdirinya khatib di atas mimbar ini senantiasa mengajak kepada diri khatib sendiri
dan juga kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan siang hari ini untuk senantiasa marilah kita bermuhasabah, kita mengintrospeksi diri kita sendiri dari 6 hari yang telah kita lalui dalam 1 minggu, apa yang telah kita laksanakan dan apa yang belum kita laksanakan, kebaikan apa yang telah kita lakukan atau bahkan keburukan apa yang telah kita kerjakan, lalu kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga momentum pada hari Jumat ini bukan hanya momentum untuk saja mendengarkan khutbah, tetapi juga untuk kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan ini adalah yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu takwa yang Allah berikan tata cara dan Allah telah khususkan kepada kita kaum Nabi Muhammad, yaitu pada saat memasuki bulan Ramadan. Para hadirin rahimakumullah, insyaallah kurang lebih 8 hari lagi kita akan memasuki bulan yang sangat-sangat kita nanti-nanti. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana berdoa agar kita dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peluang memasuki bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan izinkanlah kami bertemu untuk bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah juga menyampaikan di dalam sabdanya, man fariha biddukhuli Ramadan harrama jasadahu 'anil niran. Barang siapa yang keluar, barang siapa yang menampilkan rasa bahagia, rasa senang, rasa sukaria dengan memasukkan di bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya dari surga. Karena bagaimanapun para pelaku maksiat, dia melakukan perbuatan-perbuatan negatif itu hanya untuk mencari kesenangan. Melakukan kemaksiatan untuk mencari kesenangan. Dan kita orang-orang yang insyaallah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkannya kita di bulan Ramadan ini, maka kita rasakan atau kita keluarkan perasaan bahagia kita, karena di bulan Ramadan inilah tempatnya kita untuk melatih diri kita dalam melakukan amalan-amalan soleh yang bahkan Allah mengganjarnya dengan ganjaran yang tidak terhingga. Rasulullah berfirman, wa anna ujzi'u bi, kata Allah, ya, segala kebaikan aku balas, kata Allah, dari 10 kebaikan sampai 700 kali lipat balasannya, kecuali puasa. Karena apa? Karena puasa ini adalah milikku, yaitu milik Allah, dan akulah yang berhak untuk memberi ganjarannya atau balasannya. Maka marilah di bulan Ramadan yang insyaallah akan kita hadapkan sebentar lagi, 8 hari lagi kurang lebih, kita mempersiapkan diri, kita merasakan kebahagiaan, karena kita insyaallah dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan bulan Ramadan. Karena betapa banyak saudara kita, ikhwan kita, tetangga, keluarga kita yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ibadah puasa tidak hanya memiliki ketentuan hukum yang menentukan sah tidaknya kita berpuasa, tetapi juga memiliki adab tertentu yang berpengaruh terhadap pahala
yang diterima oleh seseorang. Artinya adab kita dalam berpuasa juga sama pentingnya dengan kita menjalankan tuntunan syariah yang ada pada puasa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam risalah berjudul Al-Adabu fid Din dalam Majmu'ur Rasail fil Imam Ghazali, beliau menyampaikan adabus siyam thayyibul ghida wa tarkul mira wa mujabatul ghibah wa rafdul kadhib wa tarkul aza wa saunul jawarihi anil qaba'is. Yang artinya adab dalam kita berpuasa di bulan Ramadan yakni mengonsumsi makanan yang baik, menghindari perselisihan, menjauhi ghibah atau menggunjing orang lain, menolak dusta, tidak menyakiti orang lain, menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Dari keenam adab sebagaimana disebutkan di atas dapat kita rinci. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang baik. Selama kita berpuasa, khususnya di bulan Ramadan, makanan yang sebaiknya kita konsumsi adalah makanan yang baik dan juga halalan thayyiban. Makanan yang baik tidak identik dengan makanan yang lezat atau yang mahal, tetapi makanan yang diperoleh dari hasil yang halal dan thayyib, dan itu juga memberikan kebaikan pada tubuh kita. Terlebih lagi ketika kita menyiapkan makanan-makanan yang juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni mengkonsumsi kurma dan madu ketika kita akan sahur maupun dalam kita berbuka. Kemudian yang kedua, menghindari perselisihan. Pertengkaran maupun perselisihan bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun. Namun bagi orang-orang yang berpuasa sangat dianjurkan untuk menjaga kesucian bulan Ramadan dengan tidak melakukan perselisihan maupun pertengkaran. Untuk itu diperlukan kesadaran penuh untuk menahan diri dari emosi yang dapat menjurus pada pertengkaran, bahkan dendam. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa inimra'an qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marratain. Dan apabila jika ada seseorang mengajak berselisih, bertengkar atau mencela, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi ungkapan aku sedang berpuasa sebagaimana dimaksud pada ayat di atas adalah untuk menyatakan ketidaksanggupan kita untuk berselisih, bertengkar dengan pihak yang lainnya di bulan Ramadan. Intinya kita sangat dianjurkan untuk bisa menjaga ketenangan, ketentraman dan kedamaian antar sesama kita, baik kita maupun juga saudara kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang ketiga, menjauhkan ghibah atau menggunjing orang lain. Menggunjing orang lain di luar bulan Ramadan saja tidak baik, apalagi selama bulan suci Ramadan. Tentu dosanya lebih besar dan dapat menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Oleh karena itu, setiap orang yang berpuasa perlu menyadari hal ini sehingga bisa bersikap hati-hati dalam menjaga lisannya. Lisan memang merupakan salah satu organ tubuh yang ada pada manusia yang paling banyak mendatangkan dosa apabila kita tidak hati-hati dalam berucap. Artinya berapa banyak dosa yang diakibatkan ketidakmampuan kita dalam menjaga lisan, seperti menggunjing, menfitnah dan sebagainya.
Semakin baik kita menjaga lisan, semakin banyak keselamatan yang kita dapatkan. Hal ini juga sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, salamatul insani fi hifzil lisani. Keselamatan manusia bergantung pada seberapa jauh manusia itu menjaga ucapannya atau lisannya. Kemudian adab yang keempat adalah menolak dusta. Menolak berkata dusta merupakan hal penting sebab perbuatan dusta akan cenderung berdusta lagi. Sekali orang itu berbohong, maka akan berbohong selanjutnya untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Di saat kita puasa, kita harus mampu menghindari perkataan dusta, karena dusta dapat mengurangi atau bahkan menghilangi pahala puasa kita. Juga kita harus mampu menahan diri dari melakukan sumpah palsu, sebab hal ini juga dapat merusak kualitas ibadah puasa kita. Tentu saja kualitas puasa kita ini menjadi menurun akibat perkataan yang dusta atau kebohongan yang kita ucapkan. Tetapi ketika kita dapat mampu menjaga perkataan kita dengan perkataan yang jujur dan apa adanya, insyaallah pahala kita dan amalan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut sebagaimana disinggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tabrani, fattaqu syahr Ramadan fa innal hasanat yudha'af bihi wa kadzalika as-sayyi'at. Takutlah kalian terhadap bulan Ramadan, karena pada bulan ini kebaikan akan dilipat gandakan, pun juga keburukan atau dosa akan dilipat gandakan. Kemudian yang kelima, tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara verbal merupakan perbuatan yang tercela. Setiap perbuatan tercela berdampak langsung terhadap kualitas ibadah puasa kita. Ibadah puasa yang kita jalani dengan penuh susah payah, dengan menahan dahaga dan lapar dari pagi dini hari hingga saat maghrib, akan sia-sia tanpa pahala apabila kita tidak mampu menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang menyakiti perasaan orang lain. Menyakiti orang lain merupakan sebuah kezaliman dan oleh karenanya merupakan sebuah kemaksiatan. Oleh karena itu, betapa pentingnya selalu mengingat bahwa di dalam bulan Ramadan kita benar-benar harus dapat menjaga lisan agar tidak sekali-kali menggunakannya untuk menyakiti orang lain, seperti menfitnah, menghina, ghibah, dan lain sebagainya. Kemudian adab yang keempat, yang keenam, menjaga anggota badan dari segala macam perbuatan buruk. Di bulan Ramadan khususnya, hendaklah kita dapat menjaga tangan kita agar tidak kita gunakan untuk maksiat, seperti memukul orang lain, mencuri, dan perbuatan maksiat lainnya. Kaki kita juga harus kita jaga sebaik mungkin dengan tidak menggunakannya untuk pergi ke tempat-tempat tertentu untuk berbuat maksiat dan sebaiknya dan sebagainya. Demikian pula mata kita, telinga kita hendaklah selalu kita jaga sebaik-baiknya agar tidak kita gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang itu mengurangi nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, jangan sampai kita berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain haus dan dahaga karena banyak melanggar adab perbuatan puasa. Sebagaimana yang dikhawatirkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Dan berapa banyak orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan apapun selain daripada lapar dan dahaga. Jamaah Jumat rahimakumullah,
Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah puasa kita tahun ini yang 8 hari lagi ini akan kita nanti dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa melanggar ketentuan hukum dan adab berpuasa. Dengan cara ini insyaallah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunannya yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani'i wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة بقدرتي ورضا اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعين lahum bi ihsani ila yaumiddin waradu anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.